Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afsahil arab lisanan wa ablaghihim bayanan, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin ya Rabbal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang hadir di tempat ini pada malam hari ini Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Rabbal. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semua mengenal yang namanya Islam. Berkat beliau kita semua mengenal yang namanya iman. Berkat beliau kita semua mengerti ajaran yang dibawa oleh beliau, yang mana ajaran ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang saya hormati dan luar biasa, pada malam hari ini kita semua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini hadir guru kita bersama, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu beliau, sehingga insya Allah beliau senantiasa membimbing kita, yang mana di masjid ini setiap minggu beliau mau hujan, mau terang, mau angin, dan apapun yang terjadi beliau masih sempat datang ke masjid ini. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita yang namanya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga saya hormati, mohon maaf ini saya nggak hafal, makanya pakai catatan ya, mohon dimaafkan. Ketua DKM dari Masjid Zulfan Nur, Ustadz Hidayah. Dan saya hormati Ketua RW 12 Bapak Kusnadi, yang saya hormati, dan juga Kiai Haji Marzuki, Haji Murtada, dan juga para kesepuhan Abah Jumadi, Haji Jamzuni, Ketua PHBI Zulfan Nur Maulana Syarif Hidayatullah, dan Camat Bogor Timur Bapak Uwais Setiawan, Sekretaris Lurah Bapak Abdul Qadar,
dan juga tak lupa Ketua RW baru Bapak Dadang Trikomana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan berkat para kesepuhan ini Allah makmurkan daerah apa ini namanya Babakan Pendai ini insyaallah, yang mana mudah-mudahan dari mulai RW, RT, camat dan lain sebagainya Allah jadikan menjadi pejuang-pejuang Islam yang memakmurkan masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Amin amin ya rabbal. Mau RW atau RW yang lama atau RW yang baru, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang ada di tempat ini menjadi pendukungnya. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita semua yang hadir di sini berbagai macam nikmat-nikmat. Di antaranya adalah yang paling utama, yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga apa? Coba kita bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau kita ini lahir dari orang tua yang non-muslim. Mungkin saat ini kita belum memeluk Islam, wallahu a'lam. Akan tetapi alhamdulillah Allah jadikan kita, ya ini adalah orang tua yang muslim, yang mukmin, sehingga apa? Diteruskan oleh dzurriyyah-dzurriyyahnya, oleh anak cucunya menjadi muslim dan mukmin. Itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum, apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kenikmatan itu. Kita bersyukur kepada Allah, kita iman, kita Islam, kita memohon kepada Allah semoga Allah jadikan Islam dan iman kita bertambah. Dengan syukur, ya, yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila bersyukur maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum, tapi hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna adabi, sesungguhnya azabku, siksaku, lasyadid, sungguh sangat pedih. Bukan hanya pedih para jamaah, di sini ada penekanan. Azab Allah sangat pedih. Maka kita awali acara malam ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita masih diberikan keluarga yang sangat luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya istri yang masya Allah cantik, masya Allah, ibu-ibu kelihatan dari wajah-wajahnya. Ini luar biasa, ibu-ibu merupakan pendai, ya. Terlihat cahaya di wajah-wajahnya. Masya Allah, mudah-mudahan berkat hadir majlis. Insya Allah mudah-mudahan berkat hadir majlis makin cantik. Insya Allah
sehingga insya Allah suami-suaminya memandangnya dengan rahmat, dengan kasih sayang, berkat majlis. Juga tak lupa bapak-bapaknya, masya Allah, terlihat di wajah-wajahnya iman, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Insya Allah berkat majlis, berkat hadir dari rumahnya, melangkah berniat untuk hadir di majlis ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan sia-siakan Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah tahu kita sekarang ini sedang menyebut nama agungnya. Pada saat ini kita sedang menyebut nama kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Turun rahmat Allah, turun berkah dari Allah. Mengapa? Karena kita menyebut nama Allah dan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, luar biasa. Al-Fakir sendiri, walaupun mungkin untuk berada di atas panggung ini baru pertama kali, akan tetapi Al-Fakir alhamdulillah setiap minggu, alhamdulillah setiap malam Rabu, Al-Fakir terus ikut dengan beliau guru kita Habib Hasan untuk menghadiri majlis di masjid ini. Mengapa? Karena Al-Fakir sendiri alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah, Al-Fakir pernah berangkat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah ke kota suci Mekah. Al-Fakir alhamdulillah pernah menimba ilmu di sana. Alhamdulillah pada tahun 2006 setelah mengurus urusan, alhamdulillah Al-Fakir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat panggilan untuk berangkat. Ketika itu masih teringat betul, Al-Fakir berangkat pada bulan puasa, para jamaah sekalian, pada bulan Ramadan, yaitu tepat pada malam 25, 10 terakhir bulan puasa. Setelah Al-Fakir sendiri berangkat menuju kota Mekah di dalam pesawat sendiri, sampai di bandara sendiri. Kemudian Al-Fakir dijemput. Setelah dijemput, kata penjemput, ayo kita langsung ke Masjidil Haram. Ketika itu Al-Fakir belum tahu bagaimana Masjidil Haram, hanya di foto, hanya di televisi. Setelah berangkat menuju ke Masjidil Haram, masya Allah, tepat pada waktu itu berkumandang azan Isya. Setelah azan Isya, yang pastinya kita ketahui, kita akan melaksanakan sholat tarawih. Begitu penuh orang, dari mulai lantai dasar, lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3 penuh. Sampai-sampai Al-Fakir berada di lantai paling atas karena tidak dapat tempat. Kemudian para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai di atas, Al-Fakir melihat ke bawah, luar biasa. Sampai-sampai saya teringat, ya, pada saat itu, apakah ini masih di dunia? Itu sampai merinding, ya, melihat saking penuhnya. Mudah-mudahan berkah pada malam hari ini, malam Isra Mi'raj, kita memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah panggil juga semuanya untuk berangkat ke tanah suci, amin. Untuk melaksanakan ibadah haji, amin. Untuk melaksanakan ibadah umrah, amin. Sehingga para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tidak rugi, ya, selama di dunia kita melihat Baitullahil Ka'bah. Pernah satu saat, maaf cerita, sebelum masuk ke Isra dan Mi'raj, Al-Fakir sedikit cerita. Al-Fakir bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah berumur 85 tahunan, sudah tua, sampai jalan pun membungkuk,
Beliau saya lihat kemana-mana sendiri, ke restoran makan sendiri, ke kamar sendiri, dan lain sebagainya sendiri. Dengan rasa penasaran, apa kita temui? Wahai nenek, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Nenek dengan siapa datang ke sini? Nenek sendiri, Pak Ustaz. Loh, nenek gak punya keluarga, suami, anak, dan lain sebagainya? Mohon maaf, Pak Ustaz. Nenek, suami nenek sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Dan nenek tidak mempunyai anak. Keluarga nenek pun jauh semuanya. Tidak ada yang ngurus nenek. Kemudian, mengapa nenek kok bisa sampai ke tanah suci sendiri? Iya Pak Ustaz, nenek tinggal di tengah sawah. Rumah nenek hanya, apa namanya kalau rumah di tengah sawah? Gubuk. Gubuk. Tidak ada kehidupan. Kalau malam datang, gelap semua. Kok bisa nih? Bisa sampai ke tanah suci? Ya Pak Ustaz, berkat tekad saya tidak sholat Pak Ustaz. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, sebelum jasadku meninggal, sebelum ruhku dicabut, izinkan aku untuk melihat rumahmu ya Allah. Kata sang Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Pak Ustaz, besoknya saya melihat di lemari tempat peninggalan suami saya terdapat kalung emas dan cincin emas. Ini peninggalan terakhir dari almarhum suami saya. Maka ketika itu saya jual dan saya langsung daftar untuk berangkat ke tanah suci. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah sudah memanggil, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Bila Allah sudah mengatakan kun fayakun, apabila Allah sudah mengatakan berangkat, maka tidak ada yang bisa menolak. Sama seperti nenek ini. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat malam yang mulia ini, berkat Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat insyaallah, amin. Penduduk daerah Babakan Pendai, mudah-mudahan bisa berangkat berjamaah, 1 bis, 2 bis, amin ya rabbal alamin. Sungguh indah, tiada kenikmatan selain memandang Ka'bah. Tiada kenikmatan selain memandang makbarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Allahu Akbar, di depan kita terlihat Ka'bah. Tidak ada kenikmatan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini betul-betul saya menikmati keberkahan yang ada di tempat ini, di masjid ini, dan insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Allah memulainya dengan kata tasbih, kata pujian. Subhanalladzi, maha suci Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika firman Allah diawali dengan kata tasbih, maka pasti ayat ini mengandung suatu kemuliaan dari Allah.
Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Ingat, memperjalankan. Bukan Nabi yang berjalan, akati yang diperjalankan. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu adalah Palestina. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan ayatnya, kita harus pahami dulu makna dari Isra wal Mi'raj. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya dan juga kepada kaum kafir Quraisy bahwa beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam waktu lailan, satu malam saja. Bayangkan, dalam waktu satu malam saja. Sedangkan jarak dari Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, itu kurang lebih kalau mengendarai kuda perjalanan 1 bulan baru sampai, dan itu baru 1 balik, baru 1 perjalanan. Kemudian kembali dari Palestina menuju kota Mekah 1 bulan lagi. Maka pulang pergi berarti 2 bulan. Sedangkan Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dalam 1 malam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita masukkan ini ke logika kita? Sedangkan pada zaman itu belum ada teknologi. Nabi SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, mereka tidak ada yang percaya. Lihat, sahabat-sahabat Muhammad, lihat tuh nabimu, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tidak waras. Muhammad berkata dari kota Mekah menuju ke Palestina hanya dalam 1 malam, dan lebih gilanya lagi, kembali dari Palestina menuju kota Mekah juga dalam 1 malam. Ini yang dicaci maki, yang diejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu satu-satunya orang yang membela Nabi Muhammad SAW adalah sahabat tercintanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, membela Rasulullah SAW. Beliau berkata, apabila Rasulullah yang berkata, maka pasti ini benar. Nah, sekarang teknologi sudah maju pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang di kota Mekah dan kota Madinah sudah ada yang namanya kereta cepat. Bahkan kereta cepat ini ditempuh yang tadinya hanya kalau mengendarai mobil 8 jam perjalanan, kalau naik kereta cepat hanya dalam waktu 2,5 jam saja. Ini berjarak lebih dari 500 km pada jamaah sekalian. Nah, ini sudah maju teknologi kita. Bagaimana ini peristiwa Isra Mi'raj kita masukkan ke dalam logika, sehingga apa? Iman kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya akan cerita. Pada waktu itu saya pernah diundang para jamaah sekalian. Saya pernah diundang di sebuah acara di daerah Jawa Timur, Surabaya. Pagi setelah sarapan, kemudian saya berangkat menuju ke airport. Pesawat
kurang lebih waktunya jam 9 sudah take off. Setelah take off, saya sampai di Surabaya kurang lebih 1,5 jam, sampai setengah 11. Kemudian menuju perjalanan, hadir acara kurang lebih 2 jam 3 jam, selesai saya pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta kurang lebih jam 2:30 atau jam 3. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya masuk rumah, saya buka pakaian gamis saya. Ternyata di kantong saya ini ada seekor semut ikut. Dari mulai pagi, ya, dari mulai pagi di Bogor berangkat ke Jakarta, itu semut ikut di kantong saya. Sampai take off menuju pesawat sampai Surabaya, itu juga semut ikut di kantong saya. Kemudian selesai acara, saya pulang kembali lagi sampai jam 3, sampai Bogor lagi. Ternyata dia keluar dan baru saya lihat, ada semut di kantong saya. Akhirnya ini semut mendatangi umatnya. Ini umat semut. Wahai semut-semut, ini diibaratkan aja Pak ya, dia masuk ya. Wahai semut-semut, dengarkan, ketahuilah bahwa saya tadi pada hari ini pergi ke Surabaya. Dari mulai pagi saya ke Surabaya, tadi baru pulang jam 3. Kira-kira para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini teman-teman semut yang lainnya percaya atau tidak? Semua protes. Wah, tidak mungkin. Kamu ini semut. Dari mulai sini aja sampai keluar rumah, mungkin kamu bisa berjalan selama 3 hari. Ini kamu bilang ke Surabaya. Semut ke Surabaya berangkat jam 9 pagi, pulang jam 3 sore. Tapi semut berkata, dengarkan dulu, saya cerita belum selesai. Saya ikut di kantongnya Ustaz Sodik. Saya masuk jam 8 pagi, ketika jam 9 berangkat, saya diam di kantongnya. Kemudian saya naik pesawat sampai Surabaya dan lain sebagainya. Yang berjalan bukan saya, tapi saya diperjalankan oleh Ustaz Sodik. Saya nebeng. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak punya usaha, tidak punya kendali, tidak berjalan sendiri, akan tetapi ayatnya diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang mana di sekelilingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berkahi. Sehingga apa? Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan, bisa menempuh yang begitu jauh jaraknya hanya dalam 1 malam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isra menuju Palestina. Setelah sampai Palestina, Nabi mengimami masjid, mengimami sholat. Makmumnya adalah para nabi, seluruh para nabi, rohnya hadir untuk diimami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya Nabi menjadi imam ketika Isra? Yaitu adalah hikmahnya bahwa dakwah ini sudah sempurna. Nabi menyempurnakan dakwah Nabi terdahulu, sehingga inilah waktu terakhir Nabi akhir zaman. Setelah Nabi SAW salat berjamaah dengan para nabi,
kemudian Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Bagi yang bisa jawab dapat hadiah. Insya Allah yang bisa jawab dapat. Adik-adik mau dapat hadiah nggak? Adik-adik mau dapat hadiah nggak? Makanya dengarkan. Ya, dengarkan. Hadiahnya handphone terbaru. Nanti bisa minta ke DKM. Ya. Ya. Di sini ada pertanyaan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa Allah tidak langsung memi'rajkan langsung? Padahal Allah bisa. Allah bisa berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa Allah tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke langit? Langsung ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7 sampai Sidratil Muntaha. Mengapa Allah isra'kan terlebih dahulu? Ya, Isra ini adalah perjalanan darat, sedangkan Mi'raj perjalanan langit. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Ini ada hikmahnya pada jamaah. Handphone baru. Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Hikmahnya adalah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingin menunjukkan. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah bohong, pasti dipercaya. Nabi SAW punya julukan namanya Al-Amin, yang sangat dipercaya. Sehingga apa? Allah ingin menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy bahwa nabinya ini berkata benar. Dengan apa? Dengan mengisrakan terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga Nabi sebelum cerita Mi'raj, sebelum cerita ke langit pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya, yang itu mungkin mustahil bagi akal mereka, begitu. Sehingga Nabi ceritakan dulu Isra'nya. Dan apa? Ketika Nabi menceritakan Isra', maka kaum kafir ini bertanya kepada Nabi, oke, kalau memang engkau benar wahai Muhammad, engkau berjalan menuju Palestina dalam satu malam, maka beritahu kami apa yang ada di Palestina. Nah, ini dia. Salah satu dari mereka ada yang sudah pernah ke Palestina, ada yang sudah pernah melihat Masjidil Aqsa. Mungkin dari mereka ada yang Yahudi dan lain sebagainya. Mereka berangkat ke sana, mereka tahu apa yang ada di sana. Sedangkan Nabi Muhammad belum pernah sama sekali. Kemudian Nabi pun menceritakan bahwa di Palestina ini ada Masjidil Aqsa, bentuknya seperti ini, kubahnya seperti ini, di dalamnya seperti ini, daerahnya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga orang kafir mau tidak mau percaya. Contohnya lagi, misalkan kita ini, ya saya ambil misal, contohnya kita ini berangkat menuju ke Jakarta. Nama daerahnya Pondok Indah. Ada yang sudah pernah ke Pondok Indah? Ada yang sudah pernah ke Pondok Indah? Ah, saya nggak percaya. Coba di sana ada apa? Kan begitu ya? Coba di sana ada apa? Ada apa? Mall Pondok Indah. Kemudian ada apa lagi kira-kira di sana? Rumah sakit Pondok Indah. Oh, saya baru percaya. Seperti itu para jemaah. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ketika sudah percaya, maka mereka wajib meneruskan kepercayaannya dengan apa? Kepercayaan Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke langit pertama, kedua,
ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masih semangat ya? Masih semangat? Insya Allah masih semangat. Bisa salawat? Bisa salawat? Coba kita sama-sama untuk memberikan semangat kita pada malam hari ini. Insya Allah dengan salawat kita menjadikan berkah pada malam hari ini. Pulang dengan tangan yang tidak kosong, tidak sia-sia kita pulang ke rumah. Insya Allah kita sama-sama membaca salawat. Hafal salawat al-busra? Itu salawat guru saya. Alhamdulillah saya pernah belajar di Pondok Pesantren Darulullah wa Da'wah yang berada di Jawa Timur, Pasuruan. Yang mana yang mencetuskan salawat busra ini adalah guru kami Dr. Andes Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Yuk kita sama-sama, mudah-mudahan dengan salawat Allah angkat derajat kita. Yang sakit Allah jauhkan dari penyakit-penyakitnya. Insya Allah yang belum punya anak Allah berikan keturunan insya Allah setelah malam ini. Yang belum punya suami, yang masih jomblo, Allah jadikan insya Allah setelah malam ini jodohnya datang. Yang belum punya istri, coba ada. Yang belum punya istri Allah datangkan setelah malam ini istri jodohnya insya Allah. Amin. Biberkati salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyra salatan tuban biha ahlana ladana wa masyayikhina wa muallimina talabatana talibatina ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra tuballighna biha ahlana wa auladana wa jami'i masyikhina wa muallimina wa talabatana talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kabul semua hajatnya, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali. Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa menuju ke langit yang pertama. Nah ini kita mulai nih. Tadi sudah kisah perjalanan darat, sekarang kita akan menuju perjalanan langit. Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengendarai sebuah kendaraan, yang mana kendaraan ini Rasulullah SAW pernah menamainya dengan Buraq. Buraq, ya, Buraq. Buraq ini menurut para ulama bentuknya seperti bentuk kuda. Dia lebih kecil sedikit dari kuda dan lebih besar sedikit dari keledai. Jadi dia pertengahan, tidak lebih besar dari kuda dan tidak lebih kecil dari keledai. Itulah Buraq. Dan menurut riwayat para ulama,
bahwasanya buraq ini mempunyai dua sayap. Ada yang mengatakan sayapnya ibunya, dan juga ada yang mengatakan sayapnya ini berada di kakinya. Ini ikhtilaful ulama. Kemudian berjalanlah Nabi Muhammad SAW dengan ditemani Jibril alaihissalam menuju ke langit yang pertama. Ketika di langit yang pertama, Nabi SAW berjumpa dengan salah seorang Nabi yang pertama, datuknya kita, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi siapa kira-kira? Nabi Adam alaihissalam. Itu bertemu di langit yang pertama. Kemudian Nabi Adam pun memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi pun menjawab. Lanjut kemudian berangkat lagi menuju ke langit yang kedua. Nabi SAW di langit yang kedua bertemu dengan dua nabi sekaligus. Ya, di langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi apa? Nabi Isa dan Nabi Yahya itu bertemu di langit kedua. Nabi pun kemudian bertemu, dan beliau Nabi Isa dan Nabi Yahya memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawabnya lagi. Lanjut ke langit yang ketiga. Langit yang ketiga beliau bertemu dengan salah seorang nabi juga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pasti tahu nih yang ciwi-ciwi ya. Nabi Yusuf tahu tidak? Nabi paling kan? Masya Allah. Nabi Yusuf. Masih semangat ya? Kemudian lanjut lagi Nabi SAW menuju ke langit yang keempat. Beliau bertemu dengan salah seorang nabi, yaitu adalah Nabi Idris alaihissalam. Lanjut lagi ke langit yang ke berapa? Kelima. Nabi SAW bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Kemudian berangkat lagi menuju langit yang keenam. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir di langit yang ketujuh, Nabi SAW bertemu dengan datuknya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa datuknya? Karena Nabi keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi melalui jalurnya Nabi Ismail. Ya, sedangkan para nabi Bani Israel itu keturunannya dari Nabi Ibrahim, akan tetapi dari anaknya Nabi Ishak. Perlu tahu kita ya, perlu tahu nabi-nabi yang lain dari Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW langsung jalurnya itu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau lanjut menuju ke tempat yang paling tinggi, yang tidak pernah ada makhluk menembusnya, yaitu bernama Sidratul Muntaha. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat ketika sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, mohon maaf sebesar-besarnya, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup menembus cahaya Allah Subhanahu wa taala hanya sampai sini saja. Aku khawatir aku akan terbakar." Coba bayangkan, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha.
dari Sidratul Muntaha, maka Nabi Muhammad SAW hanya sendiri saja melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah? Apa yang diperintahkan Allah? Yaitu sholat 5 waktu. Ya Allah, coba bayangkan, dari segala macam ibadah para jamaah sekalian, mulai sholat zakat, mulai puasa, mulai haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Perintahkan Nabiku Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan zakat. Perintahkan Nabiku Muhammad dengan umatnya untuk melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi untuk ibadah yang satu ini, yaitu adalah sholat, bukan malaikat Jibril yang turun, akan tetapi Allah yang memanggil. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan ibadah yang paling mulia. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Apa itu? Sholat. Para jamaah sekalian, pertama Nabi besar Muhammad SAW membawa perintah sholat sebanyak 50 waktu. Turun Nabi besar Muhammad SAW sampai ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, begitu indahnya wajahmu wahai Muhammad. Aku melihat cahaya yang ada di wajahmu, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau dapat? Nabi Musa penasaran, apa nih oleh-olehnya? Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa aku membawa perintah melaksanakan ibadah salat 50 waktu. Maka di situ Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi. Ini bukan menolak ya, tapi bernegosiasi. Apa hikmahnya? Yang pertama, Nabi besar Muhammad SAW masih rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat zatnya Allah langsung, Nabi masih rindu, masih belum puas, ingin kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun kembali. Setelah Nabi kembali, setelah 50 rakaat, maka dikurangi 45 rakaat. Berkurang lagi, kembali lagi sampai 9 kali para jamaah sekalian. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir negosiasi hanya 5 rakaat waktu sholat. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya tetap sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 waktu, 5 kali sholat, pahalanya seperti 50 rakaat. 50 waktu sholat. Coba bayangkan, Masya Allah, kurang apa kita ini sebagai baginda, sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi tetap ingat kepada umatnya, kita. Nabi doakan untuk kita umatnya, Assalamu alayna, aku dan umatku, wa ala ibadillahis shalihin, dan hamba-hamba yang
saleh. Nah, Masya Allah, itulah adalah diabadikan menjadi tahiyat terakhir, bacaan tahiyat terakhir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, insya Allah pada malam hari ini kita tidak pulang dengan sia-sia. Insya Allah kita akan membawa sebagaimana Nabi Muhammad SAW membawa begitu besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj, membawa oleh-oleh berupa salat, maka sewajarnya kita membalas kebaikan Nabi besar Muhammad SAW dengan apa? Dengan tidak menyepelekan yang namanya salat. Udah dikasih nih, Nabi sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dikasih oleh-oleh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, as-salatu imadun din. Salat itu adalah tes. As-salat Nabi SAW bersabda, as-salatu imadun din. Salat adalah tiang agama. Wa man iqamas salat iqamat din. Barang siapa yang mendirikan yang namanya salat, maka dia telah mendirikan yang namanya agama. Wa man tarakas salat hadamat din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sama seperti meruntuhkan dan menghancurkan agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berfirman di dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah pencegah dari yang namanya fahsya, keburukan. Ini hati-hati para jemaah. Kalau seandainya kita masih aja mendapatkan yang namanya musibah, penyakit, kegalauan, kesumpekan, kemudian masalah keluarga dan lain sebagainya, lihat lagi bagaimana dengan sholat kita. Diperiksa lagi kira-kira apa yang kurang dari sholat kita. Mengapa? Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an, as-salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa? Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, tetapi iya betul. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari yang namanya keburukan. Betul, memang di depannya ada iqamas salat. Tadi sudah dijelaskan untuk mendirikan salat. Akan tetapi dilanjutkan dengan teks selanjutnya, yaitu adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terima kasih banyak. Kenapa? Karena sholat ini adalah tiang agama. Bahkan di dalam rukun Islam, sholat ini menjadi pondasi yang paling utama setelah syahadat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah suatu ibadah yang betul-betul Allah langsung perhatikan. Allah langsung pantau. Bahkan Rasulullah SAW ketika sedang galau, Sayyidina Ali berkata, ketika aku perhatikan Rasulullah SAW sedang ada masalah, sedang mempunyai kegalauan, sedang mempunyai masalah di dalam umat, maka Rasulullah akan bangkit. Untuk apa?
untuk mengerjakan yang namanya salat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata salat ini adalah pengurai masalah. Salat ini adalah pengobat segala kegelisahan yang ada pada saat ini yang kita rasakan. Jadi mungkin apabila kita sedang mempunyai masalah, suatu penyakit, musibah dan lain sebagainya, dilihat kembali bagaimana dengan sholat kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun sholat apakah sudah tahu kita? Kenapa? Karena rukun sholat yang menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Rukun sholat kira-kira ada berapa? Ada yang tahu rukun sholat? Ini yang menentukan sholat kita sah atau tidak. Maka kita harus mengetahuinya. Ya, terakhir saya akan jelaskan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Perlu dicatat dan diingat. Agar apa? Agar sholat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita sudah benar, maka insya Allah yang namanya musibah, penyakit, kemudian masalah-masalah keuangan, utang dan lain sebagainya, insya Allah kalau sholatnya betul, insya Allah kehidupan kita akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diluruskan. Kemudian di dalam surah, ya, dalam firman Allah pada surat At-Talaq, ya, dalam surat At-Talaq kita semua mungkin banyak yang sudah mengetahuinya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa. Sedangkan di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang bertakwa itu seperti apa. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah mereka yang di hatinya terdapat ketakwaan. Jadi saling menyambung satu ayat dengan ayat yang lain. Ketika kita ingin jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita kerjakan? Yaitu apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang paling agung syiar Allah adalah salat. Yang paling agung syiar Allah adalah salat. Maka dirikanlah salat, makmurkan masjid, ya, sehingga insya Allah Allah jadikan kehidupan kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Rukun salat kita masuk, ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dicatat. Yaitu ada 17. Rukun salat ada 17. Kemudian dari 17 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namanya adalah rukun qalbi. Rukun qalbi adanya di hati. Ada satu, yaitu adalah niat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang bersangkutan berkaitan dengan ibadah harus diawali dengan niat. Maka rukun yang pertama adalah niat. Kita harus niat sebelum kita sholat. Apabila kita tidak niat, maka sholat kita tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Masya Allah, nih anak-anaknya babakan bendai, pintar-pintar, Masya Allah. Jadi kita harus niat, itu yang pertama. Rukun qalbiyah ada satu, yaitu adalah niat.
Kemudian kita memasuki bagian yang kedua, ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Rukun qauliyah yang diucapkan, rukun yang diucapkan atau disebut juga dengan rukun ucapan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengucapkan takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Kita tidak mengucapkan takbiratul ihram, tidak sah salat kita. Oh, Pak Ustaz, saya di hati aja. Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Jadi harus diucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca surat Fatihah Ummul Kitab. Itu yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini lancar semuanya membaca Fatihah. Amin. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir. Itu yang ketiga. Ya, setelah membaca Fatihah. Kalau setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surah, apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Membaca surah setelah suratul Fatihah hukumnya sunnah. Nah, setelah itu membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Itu wajib karena rukun. Kalau kita tidak bisa membaca, maka itu tidak sah. Harus dibaca. Dan itu bukan hanya di hati, harus diucapkan pada jamaah. Karena ini adalah namanya rukun qauliyah. Yang namanya rukun qauliyah harus diucapkan, tidak boleh di dalam hati. Karena di hati itu adalah niat saja. Nah, ini harus kita tahu. Kalau niat boleh di hati, usolli yang tadi. Kemudian kalau yang namanya membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, ini harus diucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dengan suara yang pelan harus diucapkan. Minimalnya terdengar oleh kuping kita sendiri. Ya, kemudian tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Setelah itu apa? Yang keempat, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya rukun, harus dibaca. Setelah dari tahiyat membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir hukum qauliyah, rukun qauliyah adalah apa? Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama ke kanan ini rukun, harus. Sedangkan salam yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Sudah tahu sekarang? Sudah tahu? Jadi apa yang di hati dan apa yang diucapkan kita harus tahu demi sahnya sholat kita. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bagian yang ketiga, disebut dengan rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah yaitu gerakan. Gerakan. Apa itu gerakan? Yang pertama adalah takbiratul ihram, mengangkat tangan takbir. Gerakan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah ruku. Ya. Yang kedua adalah ruku. Dan yang ketiga adalah i'tidal. Kemudian yang keempat adalah sujud. Yang kelima adalah duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah duduk
tasyahud akhir. Itulah rukun fi'liyah. Dan bagian yang terakhir yaitu disebut dengan rukun ma'nawiyah. Rukun ma'nawiyah. Apa itu rukun ma'nawiyah? Yang pertama ada 5. Yang pertama adalah tertib. Harus tertib para jamaah sekalian. Harus tertib. Kira-kira habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Fatihah, membaca surat, kemudian langsung sujud, sah atau tidak sholat kita? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena ada rukun ma'nawiyah yang disebut dengan tertib. Harus tertib. Harus tertib dari mulai takbiratul ihram berdiri, kemudian dilanjutkan dengan ruku, kemudian dengan i'tidal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Itu yang disebut dengan tertib. Kemudian 4 berikutnya ada 5, 1 tertib, 4 berikutnya adalah 4 bagian tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Yaitu adalah berdiam sejenak, minimal membaca kalimat subhanallah. Membaca tasbih. Misalkan kita ruku, ketika dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, belum sempat jarak waktunya itu membaca tasbih, itu sudah naik langsung tidak. Sah atau tidak kira-kira? Tidak sah. Mengapa? Karena minimal ada tuma'ninah. Minimal ada tuma'ninah. Berhenti sejenak, minimal membaca tasbih subhanallah. Jadi Allahu Akbar ketika ruku, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar. Itu baru sah. Minimal membaca 1 kali tuma'ninah, membaca tasbih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kalau kita mengetahui rukun-rukun dari rukun salat ini, insya Allah lebih bagus lagi, lebih manfaat lagi untuk kita ke depannya dalam melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan insya Allah masjid ini setelah malam ini Allah berikan keberkahan pada masjid ini, dan juga Allah berikan keberkahan pada penduduk Babakan Pendai, bisa memakmurkan masjid Zulfa Nur. Para jamaah, kalau bukan kita yang memakmurkan, kemudian siapa lagi? Kalau bukan kita ini yang memakmurkan, kemudian siapa lagi? Sehingga insya Allah kalau masjid makmur, Babakan Pendai insya Allah makmur semua. Rezekinya semua luas semua. Kenapa? Karena masjid Zulfanurnya makmur. Banyak yang sholat, banyak yang ngaji, majlis malam rame. Insya Allah siap meramaikan majlis, siap meramaikan sholat berjamaah, siap atau tidak? Nah, besok Pak Haji yang biasa di sini ya, siapa nih Pak Haji? Kita lihat nih, kira-kira setelah tahu nih ya, Rasulullah membawa oleh-oleh Isra Mi'raj dengan membawa salat 5 waktu, kira-kira insya Allah setelah malam ini mudah-mudahan penduduk Babakan Pendai semuanya salat berjamaah insya Allah. Amin, amin ya rabbal. Bapak-bapaknya sholat berjamaah di masjid, ibu pulang membawa keberkahan untuk ibu-ibunya. Begitu Bu. Kalau bapak sholat di masjid, insya Allah rezekinya luas. Allah cinta kepadanya. Mengapa? Karena memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan adalah undangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengira tangguh main gameplay. Ada yang begitu.
Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Lagi kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung. Nah, ini siapa kira-kira yang kayak begini? Ya mudah-mudahan nggak ada di sini. Mudah-mudahan. Semuanya insya Allah ketika azan langsung menuju ke masjid. Amin. Dan mudah-mudahan juga nanti kita sudah dekat dengan yang namanya bulan puasa, bulan Ramadan. Kita sudah tahu nih tadi rukun sholat, maka nanti mudah-mudahan sholat tarawihnya ada tumakninah. Mudah-mudahan. Berapa banyak masjid saya jalan masjid, ya Allah nggak ada tumakninah. Sholat tarawih udah kayak orang mau balapan. Ya mudah-mudahan di sini sholat tarawihnya baik, bagus dan tumakninah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah waktunya sudah malam. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kita yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita pulang semua ke rumah masing-masing, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kehidupan kita selanjutnya Allah berkahi lagi, Allah lebih baik lagi, Allah berikan semua yang hadir ini jalan keluar dari masalahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui, saya di sini juga manusia, ya. Saya di sini manusia. Innamal insan ma'al khata' wan nisyan. Semua manusia, bukan saya, semua manusia ada yang namanya tempatnya salah dan lupa. Sehingga insya Allah mudah-mudahan saya minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang salah, apa yang kurang, Allah berikan ampunan kepada saya. Dan juga saya memohon kepada para jamaah apabila ada salah dan kurang, mudah-mudahan jamaah berkenan untuk memberikan maaf kepada saya. Dan mudah-mudahan kita insya Allah di kesempatan berikutnya bisa ketemu lagi dan silaturahmi lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Shodiq Makarim atas tausiah yang beliau berikan dan disampaikannya oleh beliau. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi bermanfaat untuk kita semua, menjadi keberkahan untuk kita semua, dan memberikan juga kita rezeki pada hadirin yang ada di sini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang kedua sekaligus doa penutup oleh guru kita Adaillahu wa Rasulih Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.